Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, menjawab pertanyaan dari sahabat Tebunel, boleh yang tidak boleh dolomit bersamaan pupuk kimia lain. Maka izinkan Tebunel untuk menjelaskan bahwa dolomit memiliki dua gugus yang utama, yaitu adalah kalsium dan satunya adalah magnesium. Di mana bahwa dolomit merupakan memiliki kandungan dua buah, yaitu adalah kalsium oksida sebanyak 30% dan magnesium oksidanya adalah 18-22%. Ketika kita mau menggunakannya untuk dicampur dengan pupuk kimia lainnya, maka kita harus pahami dulu yang namanya karakter dari dolomit itu sendiri. Bahwa dolomit itu sendiri adalah terbuat dari batuan yang masuk dalam kategori kapur karena memiliki rumus kimia adalah kalsium magnesium karbonat, di mana ada CaO-nya, yang mana bahwa 30% ini sedikit banyak tetap akan menaikkan pH tanah. Bahwa penggunaan dari dolomit yang boleh dicampur itu adalah hanya rock fosfat saja. Di mana bahwa kedua pupuk ini memiliki kesamaan karakteristik yang terbuat dari batuan. Rock fosfat ya terbuat dari batuan yang dihancurkan dan diayak saja. Begitu juga dengan dolomit yang dihancurkan dan diayak saja. Sehingga keduanya boleh dicampur. Sehingga di dalam pemberian di media tanam di bibitan, baik di pre-nursery, di polybag kecil ataupun di main nursery, di polybag besarnya, itu boleh dicampur jadi satu. Termasuk bahwa kedua pupuk ini, dolomit dan rock fosfat dicampur, adalah biasanya untuk lubang tanam. Baik di gambut atau di mineral, keduanya adalah malah dicampur. Nah, efek dari dolomit itu sendiri ketika digunakan mau dicampur dengan yang lain, kita harus pahami bahwa ada kalsium oksidanya yang menaikkan pH tanah. Lah pH tanah yang naik dalam kondisi jumlah cukup besar karena penggunaan dolomit rata-rata hampir 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo, bahkan ada yang lebih dari 2 kilo untuk sekali aplikasi 2,5 kilo misalnya. Lah resikonya ketika ditebarkan pada piringan dan piringan sehingga menaikkan pH tanah di atas piringan, ini juga akan berpengaruh terhadap kenaikan pH yang secara signifikan. Ketika pH ini naik dan bertemu dengan nitrogen yang berasal dari urea ataupun berasal dari NPK, maka resikonya bahwa urea ataupun nitrogen dari urea ataupun NPK ini bukan menjadi nitrat yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit, tapi cenderung untuk malah bisa dia akan menguap menjadi amoniak, yang mana amoniak menguap dalam bentuk amoniak ini adalah bagian dari loses ketika kita melakukan pemupukan. Sehingga kita tidak boleh mencampur dolomit dengan urea, dolomit dengan NPK, itu malah tidak boleh. Karena hal ini akan mungkin terjadi di mana nitrogen, apalagi NPK yang mudah rilis nitrogennya baik dari pembawa liat ataupun dari pembawa polimer 15-15-15, 16-16-16, sehingga akan mudah menguapkan. Sehingga hal inilah yang menjadi bagian terpenting. Kita tidak boleh melakukan pencampuran keduanya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau mau mencampur pupuk itu adalah lihat karakteristiknya, cari yang hampir sama. Misalnya urea sama KCl, Pak Pendi, boleh nggak? Boleh saja. Karena bahwa urea CONH2 kali adalah bagian dari garam, KCl atau MOP KCl ya, kalium klorida juga bagian dari garam. Maka kalau mau dicampur ya nggak ada masalah. Namun ketika dicampur kita juga harus memahami kemampuan dari tanaman yang kita miliki. Jangan sampai bahwa pencampuran keduanya malahan justru membuat beban berat terhadap di daerah perakarannya. Sebagai contoh, urea sama KCl boleh dicampur, boleh. Tapi kalau 1,5 kilo urea ditambah dengan 1,5 kilogram KCl dipupukkan pada tanaman yang tidak mampu ataupun daerah-daerah yang sedikit berair, maka larutan tanah itu yang ada di sekitar perakaran justru akan semakin kental, dan ini akan berimbas kepada kemungkinan terjadinya pecahnya sel dari akar itu sendiri. Tapi kalau misalnya hanya 1,5 kilo misalnya, ya nggak apa-apa pada tanaman yang sudah panen misalnya di 5 tahun ini, atau 1 kilo jumlahnya 2 kilo pada daerah yang datar, kemudian daerahnya agak lembab dan tidak becek, kemudian tanamannya dalam kondisi prima, ya saya bilang nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Keduanya juga nggak akan ada antagonistik, itu tidak ada. Kemudian di satu sisi selain karakteristik secara kimia, tapi secara fisik juga harus diperhitungkan.
dolomit dalam bentuk bubuk yang diayak dalam ayakan 80 mes atau 100 mes. Begitu juga dengan rock fosfat yang diayak dalam bentuk yang lembut, ya dimana bahwa ini juga diayak dalam bentuk 80 mes. Jadi bahwa bentuknya adalah lembut sekali. Ketika mau dicampur dengan NPK, selain dia tadi yang saya sampaikan akan menguapkan nitrogen, tapi bentuknya saja sudah tidak sama. Kalau bentuk tidak sama, resiko yang terbesar adalah ketika dicampur, maka dia tidak akan campur, tidak akan mampu mencampur di mix 100% akan sama, itu tidak akan sama. Sehingga hal inilah yang menjadi bagian yang terpenting ketika kita melakukan pencampuran pupuk, terutama dolomit. Sehingga sahabat The Brondol semuanya, tadi di konten The Brondol juga udah di YouTube The Brondol sudah saya sampaikan bahwa penyebaran rock fosfat dan dolomit itu berada pada piringan bagian luar. Jadi setidak-tidaknya 1,5 meter atau 2 meter dari pohonnya. Kemudian penaburan dolomit dan rock fosfat juga sama di luar, sehingga 1,5 meter. Sehingga dari pohonnya untuk penyebaran urea dan KCl itu cenderung tidak berada pada bidang tebar yang sama. Hal inilah yang mengurangi. Kalau tadi ada yang netizen kok ribet teori, ya monggo saja. Itu hak sahabat The Brondol semua untuk untuk melakukan analisis dan melakukan pekerjaan pemupukan kelapa sawit di masing-masing kelapa sawit, ya monggo-monggo saja. Tapi bahwa apa yang saya sampaikan adalah bagian dari mengefisiensi pemupukan yang kita lakukan. Tidak hanya tepat cara, tapi tepat tempat atau tepat sasaran adalah bagian yang terpenting. Mengingat bahwa NPK, urea, KCl dengan harga yang sekarang relatif lebih mahal. Sehingga dengan kita melakukan hal itu, tidak memberikan pada bidang tebar yang sama, kita berharap bahwa penyerapan akan jauh lebih bagus. Di sisi lain, sahabat The Brondol, boleh atau tidak boleh dari dolomit ini adalah bahwa dolomit itu adalah bisa ditebarkan pada multimusim. Multimusim itu adalah bahwa bisa ditebarkan di musim kemarau, ya monggo. Mau ditebarkan pada musim penghujan, ya monggo. Namun hal yang harus dipahami bahwa dolomit adalah terbuat dari batuan, yang mana ketika dia musim kemarau ditebarkan, maka faktor kehilangan bahkan sampai tidak ada. Sehingga ketika mau ditebarkan di musim kemarau, ya monggo saja. Ketika ditebarkan di musim kemarau itu, ya kalau enggak monggo saja. Namun penyerapan unsur hara tanaman kelapa sawit yang bisa dilakukan adalah balik lagi adalah ketika pupuk itu adalah larut dulu, sehingga terjadi pelarutan pupuk, sehingga nanti setelah pelarutan pupuk maka bisa dilakukan unsur haranya akan lepas dan bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Sehingga di musim penghujan boleh nggak apa-apa, ya boleh saja, nggak ada masalah. Di musim penghujan silakan saja itu. Tapi hal yang diingat, dan boleh atau tidak boleh yang selanjutnya adalah bahwa pemberian dolomit akan berimbas kepada konsentrasi kalium pada di tanah itu sendiri. Pada tanah-tanah yang lama tidak terpupuk atau tidak terawat, penggunaan dolomit tidak boleh terlalu banyak pada titik awalnya. Paling 1 kilo dulu, atau 1,5 kilo atau 2 kilo dulu. Penggunaan dolomit dalam dosis yang besar, maka menyebabkan konsentrasi magnesium akan besar di dalam tanah. Konsentrasi yang besar di dalam tanah oleh pemberian dolomit, walaupun hanya 18-22% MgO di dalam dolomit, resiko terbesar adalah bahwa kalium akan tertekan. Maka jangan kaget begitu tanaman kelapa sawit dipupuk dolomit kok bintik-bintik oranye yang kemarin saya sampaikan. Hal ini adalah sangat mungkin bahwa magnesium adalah akan menekan kondisi kalium dalam kondisi kalium yang dalam konsentrasi yang sangat sedikit, karena kondisinya tidak lama tidak dipupuk. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di malam hari yang berbahagia. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol. Campurlah pupuk sesuai dengan karakteristiknya, yang sama karakteristiknya, sehingga menyebabkan tidak adanya antagonistik keduanya, ataupun tidak bertolak belakang fisik ketika dicampur. Ini adalah hal yang terpenting sebagai seorang petani, karena bahwa urutan pupuk, kemudian cara mencampur pupuk adalah bagian dari efektif dan efisiensi pemupukan yang kita laksanakan. Demi siapa? Demi kata produksi. Tanaman yang bagus adalah diberikan unsur hara yang cukup, tapi bahwa di kantong kita yang paling penting adalah pupuk yang kita berikan bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.